Jadi alumni pondok itu adalah orang yang mempertahankan identitas dirinya sebagai seorang santri. Nah, kita tahu santri itu perilakunya seperti apa, kemudian dia tahu adab-adab seseorang muslim itu bagaimana. Jadi walaupun nanti sudah selesai pendidikan di pondok, ketika keluar sebenarnya ada titel santri nih yang nempel di kening kita masing-masing tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santris VOV. Kali ini kita telah bersama Ustaz Rizal Lawas. Salah kenal nggak sama Ustaz Rizal? Pastinya kenal dong Najul. Dan Najul tahu nggak sih, Ustaz Rizal adalah seorang pengajar mata pelajaran saraf di tingkat sanawiyah Parabe. Dan saya sempat tuh belajar saraf bareng Ustaz Rizal dulu. Jadi selama proses pembelajaran dulu, Ustadz sempat cerita tuh perjalanan hidup Ustadz. Dan yang salah satu yang masih saya ingat sampai sekarang tuh, Ustadz adalah seorang penulis, Najul. Wih, ternyata Ustadz sekeren itu ya, Wak. Masya Allah. Apa sih Ustadz alasan Ustadz kok bisa menulis hingga menerbitkan sebuah buku, Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Najwa dan Salwa. Sebenarnya Ustadz merasa belum pantas disebut sebagai seorang penulis karena karya Ustadz yang dibukukan itu baru 2. Yang pertama itu judulnya Sakura Tanpa Bunga, yang kedua Kamu Anugerah dan Kita. Sebenarnya menulis itu hobi Ustadz dari SD. Jadi SD itu Ustadz sudah hobi nulis-nulis. Pertama mulai dari nulis puisi, terus nulis cerpen, dan akhirnya alhamdulillah tahun 2020 itu adalah sengsara membawa nikmat bagi Ustadz. 2020 kita COVID, belajar dari rumah, Ustadz ngajar dari rumah, punya banyak waktu, akhirnya waktu luang itu Ustadz pakai buat menulis. Ternyata selesai satu buah buku yang judulnya Kamu Anugerah dan Kita. Jadi sebenarnya hobi yang akhirnya tersalurkan menjadi seorang penulis. Seperti itu. Siapa sih yang udah jadi support system Ustadz gitu dalam Ustadz menulis? Yang support Ustadz buat menulis siapa ya? Sebenarnya Ustadz tidak punya orang-orang tertentu yang support Ustadz, ayo nulis, nggak ada. Tapi Ustadz punya teman-teman di lingkungan Ustadz, ketika Ustadz bercerita, Ustadz hobinya nulis nih. Nah, terus ada yang bilang, kenapa nggak tulis buku? Nah, terus kenapa nggak nulis? Nah, dari ucapan teman-teman itulah akhirnya Ustadz coba nulis. Dan akhirnya cerita-cerita yang sebahagian di buku Ustadz itu adalah cerita yang Ustadz ambil dari cerita orang. Jadi memang kejadian nyata, Ustadz jadikan cerita. Terus Ustadz coba bikin kata-katanya sehingga orang tidak tahu, oh ternyata ini adalah cerita asli. Tapi ternyata ada juga teman-teman Ustadz yang akhirnya tahu, oh ini nih cerita si ini nih, ini cerita si ini nih. Nah, tapi yang support, yang sangat support Ustadz untuk menulis itu sebenarnya adalah alumni di sini juga. Namanya Sayyidur Rahman Al-Huzaifi. Ada yang tahu? Enggak tahu ya? Jadi Bang Zaifi ini angkatan angkasa. Ya, angkatannya angkasa. Jadi beliau yang sering bilang ke Ustadz, ayo Ustadz nulis. Dan akhirnya terkumpullah 10 cerita yang Ustadz tulis, satunya itu berbahasa Inggris, full. Nah, jadi kalau yang sudah baca, cerita itu sebenarnya bukan cerita yang cerita yang mungkin semua orang pernah mengalami kejadian-kejadian itu. Jadi sebenarnya simpel-simpel saja, tapi karena Ustadz bikin sedikit memasukkan unsur-unsur sastra,
terus sedikit dibikin puitis, sedikit dibuat agak lebay-lebaynya. Nah, akhirnya cerita itu jadi. Jadi sebenarnya menulis itu eh, imajinasi aja. Jadi kita membayangkan, oh ini nih sepertinya kondisinya. Nah, kita tulislah cerita-cerita itu. Seperti itu. Kenapa sih Ustadz memilih dari sekian banyak kata-kata tuh Ustadz? Kenapa Ustadz memilih di salah satu judul buku Ustadz kata kamu, anugerah, dan kita Ustadz? Jadi buku itu sebenarnya sekarang bentuknya adalah kumpulan cerpen. Yang niat Ustadz itu masing-masing cerpen itu Ustadz mau jadikan novel. Jadi sekarang Ustadz sudah mulai lagi nulis masing-masing cerita itu mau Ustadz jadikan novel. Jadi kamu, anugerah, dan kita itu sebenarnya itu adalah cerita yang Ustadz alami sendiri. Gimana ya jelasinnya? Nah, kamu, anugerah, dan kita itu Ustadz bertemu dengan seseorang, kemudian istilahnya ada yang mengenalkan Ustadz dengan orang tersebut. Akhirnya orang tersebut berubah statusnya dari kamu jadi kita. Itu sebenarnya ceritanya. Jadi ya gimana sih jelasinnya? Mudah-mudahan antum paham dengan ceritanya. Nah, jadi memang ceritanya itu Ustadz ambil judulnya Kamu, Anugerah, dan Kita. Jadi kamu itu kan awalnya orang lain, terus orang lain itu jadi kita. Nah, seperti itu. Kamu, anugerah, dan kita. Oke. Di mana sih Ustadz pertama kali ngupload tulisan Ustadz tuh biar dikenal sama orang gitu Ustadz? Kalau tulisan pertama kali Ustadz upload dulu ketika kuliah, Ustadz pernah coba masukin ke koran. Itu bentuknya berupa puisi. Terus juga Ustadz juga dulu pernah coba tulis-tulis karya ilmiah, dimasukin ke jurnal kampus. Terus dan yang sekarang itu yang Ustadz berani terbitkan itu setelah Ustadz coba baca dan Ustadz merasa oh ini Ustadz pede nih dengan tulisan Ustadz coba kirimkan ke penerbit, ternyata penerbitnya ya nggak apa-apa kita terbitkan. Nah akhirnya diterbitkan dan Ustadz nggak berani nerbitin cetaknya banyak-banyak. Waktu itu cuma dicetak 150 eksemplar. Tapi alhamdulillah ternyata tanggapan teman-teman Ustadz, orang-orang di sekitar Ustadz cukup antusias. Ternyata 150 itu sold out. Nah, Masya Allah. Kan dalam proses kepenulisan ya Ustadz, pastilah ada rasa jenuh yang kita rasain tuh kan Ustadz. iya benar. Gimana sih cara Ustadz untuk konsisten gitu dalam menulis Ustadz? Sebenarnya nulis itu kalau sudah dimulai, sehari aja kita tidak nulis rasanya, oh ini ada yang kurang nih, ini ada yang kurang nih gitu. Jadi untuk menulis itu kalau Ustadz menerapkan ke diri Ustadz, setiap hari itu Ustadz pegang laptop. Jadi minimal ada 1 bait yang Ustadz ketik. Nah minimal 1 bait atau kalau lagi moodnya itu bisa sampai beberapa halaman. Terus kalau lagi jenuh-jenuhnya itu biasanya Ustadz pergi ke tempat yang pemandangannya itu lepas, misalnya kafe yang punya rooftopnya, jadi pemandangannya lepas, nah ngetik tulisan di sana. Atau kalau enggak itu Ustadz paling suka di teras rumah, karena depan rumah Ustadz itu sawah semuanya, jadi di teras rumah itu duduk di luar ngetik. Nah tapi kalau di kamar itu baru dibuka laptop, ternyata ada bantal di sebelahnya. Jadi godaan bantal lebih kuat daripada laptop. Nah, jadi kalau di kamar Ustadz nggak bisa ngetik. Di kamar itu pasti bawaannya tidur. Nah, jadi untuk menulis itu bagi Ustadz prinsipnya adalah minimal 1 hari itu kita tetap harus buka laptop. Kita harus ketik, kalau misalnya pakai komputer boleh, atau misalnya mau tulis tangan dulu, pokoknya setiap hari itu ada yang kita tulis. Nah, kayak gitu menjaga konsistennya.
Sama nih juga buat kelas 6 yang lagi bikin paper. Ya, Ustaz. Nah, itu salah satu triknya. Setiap hari harus nulis. Kalau enggak, seminggu udah mau deadline baru kejar-kejaran nanti. Dan Najwa tahu nggak sih Najwa, Ustadz Rizal adalah seorang guru yang multitalenta. Kenapa selalu ngomong gitu Najwa? Karena dulu Ustadz pernah cerita kalau Ustadz itu pernah bergabung di sebuah grup nasyid yang nama grup nasyidnya itu Latansa Voice. Dan Ustadz juga pernah menjadi pegawai di bagian kepegawaian umum dan administrasinya Parabe Najwa. Iya, betul. Ternyata Ustaz Rizal yang kita kenal semulti talenta itu ya Ustaz. Nah, Masya kan itu dari nyanyi Ustaz, menulis, terus ngajar jadi guru saraf, terus ikut kepegawaian umum dan administrasi, kan itu profesinya berbeda-beda sih Ustaz. Gimana sih Ustaz, cara Ustaz untuk menyesuaikan setiap dari profesi yang Ustaz jalani Ustaz? Oke, kalau nasyid itu hobi juga sebenarnya. Jadi Ustadz dari kecil itu memang suka nyanyi. Ustadz nggak tahu kalau ternyata Ustadz bisa nyanyi. Nah, jadi karena hobi nyanyi, waktu itu ada perlombaan, jadi ada pelatih Ustadz. Waktu itu beliau ngajak, ayo mau nggak ikut lomba? Terus Ustadz nanya, saya bisa nyanyi atau enggak? Ternyata setelah beliau dengarkan, kamu bisa nyanyi katanya. Nah, akhirnya Ustadz ikut lomba. Pertama kali lomba, perdana lomba, langsung juara 1. Masya Allah. Nah, jadi di sana kami jadi termotivasi untuk bikin tim nasyid Latansa Voice waktu itu. Akhirnya ikut beberapa kali lomba, ada produser yang menawarkan untuk rekaman di Jakarta. Kami awalnya ngira ini produser dari Sumatera Barat. Ternyata enggak, dari Jakarta. Terus kita rekaman tahun 2006. Ya, 2006. Rekaman, terus albumnya keluar Ramadan tahun 2006. Dan sambutan dari masyarakat Indonesia waktu itu lumayan baik, bahkan sampai ke luar negeri, Malaysia, Singapura waktu itu. Dan dari sanalah mulai aktivitas Ustadz menjadi seorang munsyid. Nah, karena Ustadz memang mencintai seni, jadi Ustadz waktu SD itu Ustadz nari, Ustadz silat, Ustadz ikut randai. SMP itu di sini di pesantren, Ustadz ikut drum band. Jadi yang berbau seni semuanya Ustadz ikut. Nah, sampai akhirnya kalau menulis itu Ustadz sadarnya setelah kuliah. Oh, ternyata saya juga bisa menulis. Nah, waktu SD, SMP, SMA itu memang Ustadz tertarik sama pelajaran bahasa Indonesia, lumayan tertarik. Suka baca novel, baca bacaan-bacaan yang sifatnya sastra. Nah, terus di kepegawaian, Ustadz pernah diamanahkan menjadi wakil kepala kepegawaian umum dan administrasi. Nah, waktu itu Ustadz menerima karena Ustadz didampingi sama Ustadz Taufik. Nah, Ustadz sudah lama kenal sama beliau. Nah, beliau mengajarkan Ustadz cara manajemen itu seperti apa. Nah, menurut Ustadz ini tantangan yang baru nih. Karena biasanya Ustadz menghadapi santri di depan kelas, dan sekarang Ustadz harus menghadapi bagaimana manage administrasi sekolah. Nah, akhirnya saya terima. Ternyata di sini ada seni baru lagi nih, seni manajemen untuk mengatur rumah tangga sebuah sekolah. Nah, akhirnya ada ilmu baru lagi yang saya dapatkan. Dan sampai akhirnya saya merasa cukup nyaman waktu itu di bagian kepegawaian umum dan administrasi, karena waktu itu kita juga harus mengadakan beberapa event, terus juga harus mengerti tentang desain spanduk sekolah, brosur sekolah, dan segala macamnya. Jadi memang masih ada unsur-unsur seninya. Dan Ustadz merasa, oh, saya cukup sanggup untuk menghadapi tantangan yang baru ini. Seperti itu. Ternyata Ustadz Rizal semulti talenta itu ya, Wah. Memang Najwa. Tapi terakhir nih Ustadz, satu pertanyaan lagi yang mau kami tanya Ustadz. Menurut Ustadz, nilai apa sih yang harus ada di dalam diri sosok santri Parabe ini, Ustadz? Jadi gini, Ustadz selalu memberikan pesan kepada alumni-alumni pondok
eh, jadi alumni pondok itu kita tidak terkungkung dengan label ustadz dan ustazah. Jadi jangan dipikir alumni pondok itu ujung-ujungnya jadi ustadz dan ustazah. Nah, kalau misalnya kita artikan ustadz dan ustazah, orang yang mengajarkan alif bata saja itu udah bisa diberi gelar ustadz dan ustazah. Jadi alumni pondok itu adalah orang yang mempertahankan identitas dirinya sebagai seorang santri. Nah, kita tahu santri itu perilakunya seperti apa. Kemudian dia tahu adab-adab seseorang muslim itu bagaimana. Jadi walaupun nanti sudah selesai pendidikan di pondok, ketika keluar sebenarnya ada titel santri nih yang nempel di kening kita masing-masing tuh. Jadi nggak bisa dilepaskan. Saya sudah tamat dari pondok pesantren, saya mau buka jilbab misalnya, nggak bisa. Saya sudah selesai dari pesantren, saya nggak mau lagi ikut aturan-aturan pesantren. Nggak bisa gitu. Jadi keputusan kita memilih jadi seorang santri itu akan berlaku seumur hidup. Walaupun contohnya Ustadz sekarang sudah jadi seorang guru, Ustadz masih merasa Ustadz sekarang adalah seorang santri. Karena di pesantren atau menjadi seorang santri itu belajarnya tidak hanya sampai ujian akhir. Setelah kita tamat kita tetap belajar. Setelah mempunyai profesi apapun tetap belajar. Nah, itulah seorang santri. Mungkin seperti itu. Nah, Ustadz, kan tadi Ustadz ada tuh nyinggung Ustadz diundang ke acara produser Jakarta. Selalu nggak penasaran dengan suara Ustadz? Penasaran dong Naju. Nah, jadi gimana kalau kali ini pada kesempatan ini Ustadz coba nyanyi suara Mas Ustadz, suara merdu Ustadz yang hingga sampai ke Jakarta bahkan sampai ke luar negeri Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan yang, maksudnya ini permintaan yang selalu Ustadz hindari. Jadi seorang penyanyi itu harusnya rutin latihan olah vokalnya. Nah, Ustadz sudah lebih mungkin sekitar berapa tahun nih tidak ada sama sekali olah vokal. Dari tahun berapa Ustadz terakhir ikut nyanyi ya? 2017 kayaknya. Itu sudah 6 tahun. Ustadz nggak ada olah vokal sama sekali. Satu bait aja Ustadz. Satu bait Ustadz. Biar kami tahu gitu Ustadz. Gimana suara Atau mau requestnya lagu apa? Lagu apa nih Wah? Muhasabah cinta. Oh, Masya Allah, Muhasabah cinta. Muhasabah cinta. Refnya aja ya. Ya Ustadz. Oke. Tapi kalau jelek jangan diketawain ya. Nggak bakal Ustadz. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni khilaf dan salah selama ini, ya ilahi. Muhasabah cintaku. Walaupun nggak diulang 7 tahun kata Ustadz tadi Ustadz, ternyata suara Masnya masih. Masya Allah. Dan Naju, ternyata nggak kerasa kita udah ada di penghujung pembicaraan nih Naju. Ya, terima kasih Ustadz atas peluangan waktu Ustadz dan cerita-cerita Ustadz yang telah Ustadz bagikan ke kami Ustadz. Ma'assalam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.